Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, tak pernah pandang sayang. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana, tak pernah kenal tempat dan suasana. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang begitu besar, mulai dari nikmat kecil sampai nikmat besar, bahkan nikmat bernafas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat bertangkaikan salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan tetesan darah beliau, tetesan keringat beliau, tetesan air mata beliau, kita masih bisa mengenal yang namanya agama Islam. Agama ini tidak dibawa oleh siapa-siapa, tidak diperjuangkan oleh siapa-siapa, melainkan diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, saya pada hari ini sebagai penyuluh agama Islam non-PNS Kecamatan Bolaang Timur akan membawakan judul kultum tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, la in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang bersyukur kepada nikmatku, maka Allah akan tambah, dan barang siapa yang tidak bersyukur kepadaku, kata Allah, maka azabku sangat pedih. Maka dalam hal ini Imam Al-Ghazali menerangkan dalam kitabnya ada 4 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati ini kita meyakini, kita percaya bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu benar-benar asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat An-Nahl saja Allah telah jelaskan bahwa sesungguhnya nikmat-nikmat yang ada pada kalian itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nikmat yang harus kita syukuri dengan lisan, bahwa ketika kita mendapatkan nikmat, baik itu nikmat kecil, baik itu nikmat besar, baik itu nikmat yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus syukuri dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara bersyukur yang ketiga adalah yaitu dengan tindakan, dengan perbuatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah antar sesama manusia, menjaga tali silaturahmi kita, menjaga lidah kita, bagaimana kita bisa akur dengan saudara-saudara kita. Kita bersyukur kepada Allah dengan perbuatan ini sangat luas. Dalam Quran surat Az-Zariyat yang Allah telah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku, kata Allah. Sementara itu sudah menjadi kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara perbuatan atau dengan tindakan. Anak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelak pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Kelak pasti kita akan meninggalkan tinggal nama kita yang ada di muka bumi ini. Maka kita jangan sombong. Selagi kita masih berdiri di atas tanah, maka kita jangan sombong. Karena harta, tahta, bahkan wanita itu adalah ujian kepada kita sebagai kita manusia yang hidup di muka bumi ini. Maka marilah kita selalu bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita menjaga ibadah kita, kita menjaga sholat kita, kita menjaga hubungan silaturahmi kita dengan saudara-saudara kita. Ketika kita mendengar azan, kita harus ke masjid. Ketika kita mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengarkan nasihat-nasihat para ulama,
kita harus mendengarkan dan kita harus mentaati perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur yang keempat adalah merawat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Merawat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mata. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita organ-organ tubuh yang harus kita jaga. Kita harus menjaga kesehatan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat sedikit pun, kita harus merawatnya. Kita harus menjaganya seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, khususnya diri saya sendiri. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.